Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ami Humaira. Nah, apa kabar nih kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selamat pagi juga karena sekarang di rumahku ini lagi pagi-pagi banget tuh kayak gini ya keadaannya. Jadi sekarang tuh rencananya ini aku mau nganterin Humaira tuh beli nasi pecel di sekolahan gitu, sekolah SD ya. Karena nggak tahu ya akhir-akhir ini tuh Humaira tuh kayak susah banget makan dia. Tapi kalau pas dibawa makan ke tempat rame, maksudnya ke anak-anak gitu, biasanya dia mau sih. Ini aku mau coba dulu, aku bawa ke sana. Ini baru pertama kali sih aku beli nasi pecel di sekolahan gitu, karena biasanya sarapannya tuh Humaira di rumah ya. Cuman karena lagi susah banget ya mau sarapan mau makan gitu, akhirnya aku coba deh bawa ke sekolah gitu, karena di sana lagi banyak anak-anak kan, siapa tahu dia mau. Ini di depan rumahku ya, lagi menuju ke sekolah SD gitu. Ini karena sengaja aku bawa sepedanya Sumaira gini, aku nggak bawa motor karena jaraknya juga deket ya, paling sekitar 5 menitan aja jalan kaki tuh udah sampai. Abinya Humaira ini nggak barengan ya tadi berangkatnya, karena dia masih ngeluarin baju karena yang cucian kemarin itu belum kering, jadi dia yang buka korden sama ngeluarin baju gitu. Ini aku udah sampai di sekolah SD. Dagangannya sih kayak gini ya, kayak semacam pedagang kaki lima gitulah, kayak gerobak-gerobak gitu. Tapi kalau di sekolahan gitu enak loh rasanya, nggak tahu ya, memang dari dulu waktu aku zamannya masih sekolah tuh kalau di sekolahan beli apapun tuh biasanya enak nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Waktu kalian sekolah dulu, apakah ada makanan yang kalian sukai yang sampai sekarang kalian cari mungkin, atau kalian minati? Yuk sharing di kolom komentar ya. Nah, ini si abinya Humaira juga mau beli nasi pecel. Ini tuh porsinya 2000 ya, cuman nggak ada lauknya gitu, jadi ya kayak gini aja. Ini sengaja aku tambahin sosis sama nugget tahu gitu. Ini sosisnya 1000-an, nugget tahunya tuh 500-an. Kemudian tempatnya kayak gini ya, banyak lalat, tapi alhamdulillah sih nggak sampai dihinggapi. Yang penting kita mah rajin ini aja, kipasin aja pakai tangan. Ini si Umaira juga udah beberapa suapan, tadi juga udah nggak mau, tapi masih mau masuk sih, masih mau makan gitu dia, daripada nggak sama sekali kan. Ini aku udah selesai juga makannya sama si Umaira, karena tadi sisanya dia aku yang habisin. Kemudian ini aku udah menuju pulang ya, tepatnya ini di jalan deket rumahku. Ini namanya SDN Suling Kulon 2, ini deket rumahku. Kemudian ini arah gang yang mau ke rumah. Biasanya sih kalau pagi-pagi tuh Mira memang jalan-jalan ke toko gitu atau kemana gitu, biasanya nyari jajanan pasar gitu. Kalian pasti kalau udah ngikutin video aku dari awal pasti kalian tahu ya, jajanan jajanan Humaira, kesukaan Humaira tuh apa gitu ya, kayak semacam klepon, getas gitu loh, jajanan pasar gitu-gitu dah. Pokoknya jajanan basah gitu, kue basah gitulah. Ini aku udah sampai depan rumahku. Rencananya ini mau ngambil lengkeng gini, karena Sumaira tuh suka banget. Jujur ini lengkeng buah kedua gitu ya, dari pohon yang kita tanam gitu. Ini sebenarnya banyak sih buahnya, cuman kita nggak panen langsung semua gitu ya, kita cuman ambil beberapa kalau pas lagi mau makan aja gitu. Apalagi si Umair ini suka banget sama lengkeng, jadi kita kayak lebih mengalah aja sih demi si Humaira gitu ya. Karena kalau beli kan agak mahal juga ya, harganya lumayan gitu kan, jadi daripada beli, jadi yang ini aja dulu gitu dihabiskan. Terus ini udah sampai rumah ya. Ini aku mau ngeluarin baju-baju dulu yang aku cuci kemarin itu nggak kering. Sebenarnya sih udah agak kering ya, cuman kayak lebih lembab aja sih di bagian bawahnya gitu, karena mungkin kan digantung ya, jadi kayak basahnya tuh ke paling ujung bawah gitu.
jadi mungkin kayak lebih kurang setengah hari aja paling di angin-anginin gini aja, apalagi sekarang cuacanya kan panas ya, jadi kayaknya mungkin setengah harian aja nanti aku angkat gitu. Iya, jangan heran ya cucianku tuh banyak banget ya karena aku tuh apa ya, jarang nyuci sih sebenarnya kayak lebih ke 1 minggu 1 kali, kadang 5 hari sekali gitu, soalnya aku nggak sempet kok tiap hari tuh sampai nyuci terus gitu, palingan cuma punya Sumaira ya aku cuci tiap hari atau 2 hari sekali gitu. Cuman kalau punya aku sama punya suamiku tuh biasanya aku tumpuk dulu, karena aku paling males kalau pas lagi lipat-lipat tuh dikit-dikit gitu, maksudnya aku tumpuk kayak gini banyak, nanti ngelipatnya enak sekalian gitu, karena sekarang juga aku jarang nyetrika gitu ya jadi aku tumpuk aja. Kemudian ini aku mau nyari sawang dulu, karena ini udah ada 1 bulanan aku nggak nyari sawang, karena seperti yang kalian tahu ya, rumahku kan masih rumah kayu gini, jadi kalau nggak dicari 1 bulan aja tuh udah banyak banget ya sawangnya gitu, jadi harus rutin aja dicari-cari gitu biar kebersihannya sih lebih terjaga ya. Aku nggak tahu ya kalau rumah kayu tuh kenapa cepet banget sih kayak ada sawangnya gini gitu, apa mungkin karena rumah kayu atau gimana, aku nggak ngerti. Mungkin kalau rumah tembok jarang kali ya ada sawangnya gitu, karena mungkin ketutupan plafon juga. Kemudian kalau kayu kan langsung kelihatan gitu ya, jadi pinter-pinter kita aja ngebersihinnya gitu. Nah ini Sumaira dia lagi makan kelengkeng tuh, lihat dia di atas meja. Jadi kan rumahku gini ya, jadi satu gitu sama punya ibu, jadi aku bersihnya tuh kayak 2 ruang gitu. Jadi biar apa ya, sekalian aja sih bersihnya, karena di sini tugas bersih-bersih sih aku ya, kalau ibuku lebih ke masak-masak di dapur sih. Jadi kita kayak bagi tugas gitu, aku bagian yang nyapu depan atau nyapu di rumah gitu, di dalam rumah gitu, kalau ibu bagian dapur. Nah ini bisa kalian lihat sendiri ya, ini ternyata tuh dimakan rayap ya, untuk kayu apa ini aku nggak tahu ya namanya, cuman aku dari kemarinnya tuh kayak memang udah curiga kok kayak banyak tanah jatuh gitu ya, ternyata pas aku cek tuh kayak banyak udah dimakan rayap gitu loh. Aku nggak tahu ini nanti belum aku jadwalkan untuk aku ganti kayunya lagi, mungkin 1 bulan terakhir ini bakalan aku ganti, biar nanti diukur dulu sama bapakku ukurannya berapa gitu. Aku nggak tahu ini rayapnya juga dari mana ya, padahal bawahnya sudah keramik dan sudah nggak tersentuh tanah gitu, tapi masih aja ya ada rayapnya gitu, karena mungkin lembab atau gimana. Tapi dibilang lembab sih nggak juga ya kak, terbilang tanahku kering sih di sini gitu, entahlah pokoknya aku nggak ngerti sih rayap ini dari mana. Ya yang jelas ini harus nambah biaya lagi, biaya dana lagi untuk merubah kayunya gitu, jadi kayak mengganti kayunya lah lebih tepatnya. Doain ya teman-teman, semoga aku bisa secepatnya membangun rumah impianku dan keluargaku ya tepatnya gitu, karena kayak rumah kayu kayak gini tuh harus rajin-rajin banget itu diganti kayunya gitu, kalau enggak ya nanti rapuh gitu, entah itu dimakan rayap atau memang sudah waktunya ganti gitu. Ini dalam 1 tahun terakhir ini sih aku udah ganti beberapa kayu ya, yang untuk di bawah alasnya genteng itu aku udah ganti, kemudian gentengnya aku juga sudah ganti karena bocor-bocor gitu kan, jadi aku ganti apa itu namanya, asbes ya, aku nggak tahu bahasanya itu asbes apa nggak tahu ya, pokoknya ya kayak gitulah semacam itu. Kemudian aku juga ada ganti kayak kayu plafon gitu, tapi bukan untuk plafon. Aku nggak ngerti sih kegunaannya tuh di bagian mananya, yang jelas aku udah serahkan sama bapakku, karena alhamdulillah bapak tiriku itu bagian kayak tukang gitu loh, jadi kayak dia ngerti lah untuk posisi rumahku apa aja yang harus aku ganti gitu. Terus untuk posisi yang bocor kemarin tuh alhamdulillah sekarang udah mendingan, jadi masih ada yang bocor tapi nggak separah kemarin sih. Sekarang tuh cuman kayak netes satu-satu gitu aja sih, tapi nggak banyak. Kalau yang kemarin tuh parah banget karena memang hujan pertama kalinya dan itu nggak ketahuan mana aja yang bocor. Untuk sekarang sih alhamdulillah udah mendingan lah.
Ya semoga tidak bocor-bocor lagi, dan semoga secepatnya juga sih tabungan bahan bangunanku terkumpul dan dana untuk bayar tukangnya dan beli bahan yang lain-lain itu cepat terkumpul juga. Amin ya robbal alamin. Karena aku juga pengen tahu apa ya, kayak punya rumah impian, kemudian bikin vlog bersih-bersih di rumah tembok gitu, bersih-bersih kamar, bersih-bersih dapur minimalis gitu ya, kayak masak-masak sederhana untuk keluarga kecilku gitu ya. Tapi ya karena memang semua orang tuh kan harus punya mimpi ya. Nah dari mimpi itu kita jadi lebih semangat menabung dan menata keuangan agar cepat terkumpul budget sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita impikan. Mungkin di video ini tidak ada inspirasi yang bisa kalian ambil ya, tapi di video ini aku cuman ingin share aja sih keseharian aku dan ingin berbagi aja, kemudian ingin kayak meninggalkan jejak aja sih gitu. Jadi kayak mungkin siapa tahu ya di tahun-tahun berikutnya gitu kan keadaan rumahku sudah berbeda ya, jadi kayak lebih ke kenangan aja sih gitu. Jadi kayak nanti mungkin akan jadi cerita juga ke anak-anakku, ke adik-adiknya Humaira juga sih gitu. Nah ini aku udah sapu-sapu ya di bawah-bawah kolong meja sama kursinya juga. Tadi udah aku bukan lap sih, lebih ke kanebo aja. Sama kalau untuk kursi yang empuk ini aku pakai sapu lidi aja gitu. Aku biasanya sih lap pakai kanebo ya untuk yang kursi kayunya gitu, cuman kayak lebih males aja sih, nggak tahu ya. Kalian ngerti nggak sih kalau moodnya ibu hamil tuh kayak berubah-berubah gitu ya. Kadang kita semangat, kadang kayak lagi mager banget. Aku sebenarnya lagi aras-arasan banget gitu mau bersih-bersih, nggak tahu kenapa, tapi aku sengaja buat video biar lebih semangat aja sih buat bersih-bersih gitu. Karena aku udah lihat juga sawang di rumahku tuh udah banyak banget, makanya aku sengaja buat video biar aku kayak lebih semangat aja sih gitu, kayak lebih biar ada jejak aja sih gitu. Jujur anak kedua ini aku kayak lebih gampang capek gitu loh, kayak lebih ingin mau tidur aja, kayak mau baring aja gitu. Tapi aku ingat gitu ada Humaira yang masih harus aku urusin gitu ya, ada pekerjaan rumah yang masih menumpuk gitu ya. Karena kalau di sini bukan aku yang nyapu tuh nggak ada yang nyapu, soalnya kan ibuku tuh udah repot banget ya, apalagi tuh pagi tuh dia udah di dapur, kemudian dia siang dikit gitu dia langsung ke warung gitu, buka warung bakso gitu ya. Mau nggak mau ya harus aku yang beresin gitu. Terus ini di kamar juga udah dibersihin tadi sama si abinya Humaira, jadi kayak lebih ringan aja sih tugasku, tinggal nyapu aja. Karena kan kalau di kamar tuh kan harus bersihin pakai sapu lidi gitu ya, beresin tempat tidur, kemudian juga lap-lap yang bagian raknya TV sama meja rias gitu. Jadi aku tinggal bagian nyapu aja. Nah ini mau langsung aku pel juga, cuman mungkin untuk video pelnya aku recordnya yang sedikit aja ya, soalnya kan memoriku tuh penuh gitu ya. Sebenarnya banyak ya, cuman aku ambil yang penting-penting aja sih. Aku sempat buat voting juga kemarin di YouTube, karena aku udah kecewa banget ya habis dubbing gitu ya, harus aku rubah karena durasinya itu kan harus aku pendekin gitu, soalnya ya itu memoriku penuh. Doain ya teman-teman, semoga ada rezeki rezeki nomplok lah ya. Jadi aku bisa ganti HP baru yang mungkin RAM-nya tuh lebih besar dan internetnya tuh lebih besar gitu. Nah sambil lalu aku ngepel di sini, abinya si Humaira itu dia udah mandiin Humaira duluan ya, karena aku kan agak sibuk ya. Alhamdulillah sih abinya Humaira tuh ngerti banget gitu kalau istrinya tuh lagi mager banget ya. Ini karena aku tadi udah ngepel, sekarang giliran si abinya Humaira ini dia yang dandanin Humaira juga gitu. Karena alhamdulillah dia juga orangnya telaten dan sabar ya, jadi alhamdulillah banget sih, aku kebantu banget dengan adanya suamiku yang super baik ini. Ini si Humaira juga udah selesai mandi. Nah seperti inilah kalau pas dia lagi didandanin abinya. Biasanya tuh kalau bapak-bapak yang dandanin anaknya tuh rambutnya biasanya dikebelakangin ya. Kemudian kalau
dia pakai baju yang ada celananya itu biasanya dimasukin gitu ke dalam. Karena memang stylenya bapak-bapak kan gitu ya. Nah ini udah siang ya di rumahku, udah habis duhur gitu, aku udah sholat duhur juga. Ini aku mau angkat jemuranku dan mau langsung aku lipat-lipat gitu, karena kalau nggak langsung dilipat gitu kan biasanya lagi mager ya kak, numpuk-numpuk gitu terus. Itulah aku nggak sukanya ngelipet ya. Jujur dulu aku tuh paling suka nyetrika dulu ya, sebelum ada Humaira dan sebelum aku berkeluarga, waktu aku kerja di Bali gitu, sampai semuanya aku setrikain termasuk celana dalam semuanya ya. Bagian dalam semuanya aku setrikain. Cuman pas sampai rumah aku masih nyetrika, aku pulang ke rumah tuh masih nyetrika, waktu nikah aku masih nyetrika. Cuman pas ada Humaira tuh kayak nggak sempat sama sekali, nggak tahu ya, karena juga di sini susah gitu ya, stop kontaknya gitu agak jauh, agak tinggi, jadi harus ngambil stop kontak yang panjang gitu, harus dipindahin ke bawah, dan itu kayak ribet banget gitu menurut aku. Jadi aku nggak setrika sama sekali sekarang, cuman kecuali ya mungkin kalau baju yang mau aku pakai ke undangan gitu misalnya, jadi baru aku setrika kalau pas mau berangkat aja sih ya, tapi nggak mepet-mepet banget sih. Kalau misal nanti sore gitu, jadi paginya aku langsung setrika punya suamiku sama punya aku gitu. Jadi ini aku gantung-gantung untuk baju atau gamis ya, biasanya gamis sama jilbabku yang syar'i gitu yang panjang, biasanya aku gantung di lemari gantung gitu. Sama punya suamiku biasanya langsung aku pisahin lemari gantungnya gitu, tapi nggak ada sama sekali yang aku setrika dulu baru aku masukin ya. Nggak tahu sih, jujur aku tuh paling nggak suka ngelipat baju tuh, aku paling nggak suka. Aku daripada disuruh ngelipat baju mendingan aku disuruh nyuci deh, beneran nyuci pakai tangan gitu ya, bukan nyuci pakai mesin cuci. Apalagi nih disuruh nyuci pakai mesin cuci, aku mah seneng banget. Tapi paling mager ini yang pokoknya part paling melipat baju gini ya. Jujur aku bukan orang yang apa ya, kayak rapi banget disuruh ngelipat baju ya. Yang penting mah dilipet dan enggak berantakan aja di lemari gitu aja sih. Dan kalian bisa juga lihat sendiri nanti pas aku buka lemari pasti acak-acakan banget. Soalnya apalagi ya bagian punya suamiku ya, bajunya gitu, kalau dia lagi ngambil di bawahnya gitu, di atasnya ikut kayak jatuh gitu ya. Jadi apa ya, dia nggak bisa ngerapiin sendiri gitu, nggak dibenerin lagi gitu. Jadi kalau udah jatuh ke sampingnya ya udah dibiarin gitu. Jadi memang kayak gitu ya mungkin para lelaki gitu ya. Kalau disuruh ngambil baju tuh kayak gempa ya, semuanya berlongsoran. Aku kalau di rumah tuh biasanya paling suka tuh dasteran pakai kayak gini nih, kayak yang motif pelangi gitu. Itu daster apa ya, bahannya rayon, tapi rayonnya tuh kayak rayon santung apa namanya ya, pokoknya tipis dia. Cuman kalau dibawa keluar tuh nggak rekomen ya, soalnya dia terawang gitu, jadi kayak malu sih diliatin ya. Karena nggak nyaman juga gitu kita makainya kalau terawang gitu. Tapi kalau pas di rumah jujur ini enak banget. Nggak tahu ya, kalau aku habis dari luar gitu, kalau keluar tuh kan biasanya pakai baju-baju yang tebal tuh ya, kayak kain balotelli, entah itu bahan katun atau apa gitu yang lainnya ya, itu kan biasanya kayak buat gerah gitu. Tapi pas pulang sampai rumah pakai daster beginian, adem banget. Beneran nyaman banget. Cuman kalau keluar sih, kalau masih mau pakai daster kalau aku sih, karena aku jujur dasterku kan semuanya lengan panjang ya, karena biar lebih gampang aja sih dibawa keluar gitu ya. Jadi aku lebih belinya kayak motif-motif yang aku pakai sekarang ini tuh kayak lebih tebel dia bahannya gitu. Jadi bukan rayon santung lagi namanya, aku nggak tahu. Ini kayak tebel sih, enak, karena memang harganya juga lebih mahal ya daripada rayon santung. Yang daster rayon santung itu yang pelangi tuh aku belinya 35-an kalau nggak salah. Terus yang aku pakai yang ada renda-rendanya daster Arab ini, yang namanya daster Arab, itu harganya 65. Ya kan memang ada harga ada rupa gitu ya. Nah ini di rumahku tuh lagi panas banget cuacanya hari ini, udah beberapa hari ini tuh nggak hujan ya. Aku nggak tahu sih
kayak lebih sumuk aja sih gitu, cuacanya siang malam gitu pokoknya panas, aku nggak lepas dari kipas. Apalagi kalau ibu hamil, kalian ngerti sendiri kan, paling suka gerah gitu dan suka pengen yang minum yang dingin-dingin aja gitu. Apa aku aja sih yang ngerasain kayak gitu, aku nggak tahu ya. Tapi aku tanya teman-temanku yang hamil tuh memang kayak gitu katanya sih, memang kadang berbeda-beda sih moodnya gitu ya. Ini aku udah selesai ngelipat bajunya. Tadi sebenarnya tuh ke-record cuman aku buang karena memorinya full. Terima kasih ya. Video ini harus aku akhiri. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.